Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya agenda berkegiatan di kebun ground bonsai serba-serbi, inspirasi untuk teman-teman yang suka berbudidaya membuat bahan atau bonsai proses dari nol, tentunya dari cangkok. Seperti biasa saya mengerjakan untuk bahan di sini memang dari dinding ground satu ke dinding ground yang lain urut sambil mengkondisikan rumput di bawah. Nanti ada 3 bahan, pas banget giliran untuk sancang yang saya mau kerjakan. Seperti apa yang akan saya lakukan ini, nanti simak videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan memberi semangat. Kita langsung menuju ke bahannya, tidak usah panjang lebar. Satu bahan sudah ada di hadapan saya ya, dan nampak untuk di sebelah kanannya yang paling ujung di sana sama sebelahnya sana nanti juga mau kerjakan sambil mengkondisikan untuk membersihkan rumput-rumput di bawah. Oke, seperti apa? Saya langsung mau cek untuk bahan yang pertama ya. Untuk satu bahan selesai sudah saya kerjakan. Di sini saya tidak terlalu banyak untuk penyentuhan kondisi akar di bawah. Kenapa? Di sini memang saya biarkan dulu ya, untuk beberapa akar yang sudah tertata rapi ini saya biarkan untuk menarik pembengkakan daripada pangkal di bawah sini. Tadi di sini ada cabang, memang sengaja saya buang ya. Nah, terus untuk akar cuman saya kurangi 1 di sini tadi yang naik ke atas. Ini nanti mungkin ke depan kalau pangkal batang ini sudah ngepen maksimal seperti yang kita harapkan, mungkin nanti untuk akar-akar ini bisa dikoreksi ulang ya. Jadi untuk bertujuan keseluruhan akar ini nanti kalau akar ini membengkak besar setiap akar, tentunya di pangkal batang seputaran sini akan membengkak juga, menarik ke samping. Makanya ini untuk awal saya penanaman di lahan ground sini, untuk tak-taannya agak lebar ini saya pakai bekas ubin yang ukuran 30 x 30. Jadi akar bisa menarik ke samping keseluruhan untuk melakukan, dimana berharap di sini nanti membengkak ya. Nah, terus untuk cabang-cabang di atas tadi banyak sekali ya saya lakukan pembuangan untuk cabang-cabang yang kurang normal, kurang begitu sehat. Nah, seperti cabang-cabang seperti ini. Nah, ini sampai tidak ada daunnya ya. Terus ada juga yang seperti ini. Ini kecil tapi warnanya sudah coklat tua. Saya buangi keseluruhan, tapi untuk los pucuknya tetap masih saya sisakan. Oke, untuk langkah akhir nanti pengerjaannya seperti apa, sebelum saya sampaikan ke teman-teman, kita lihat langsung. Untuk satu bahan lagi ada di sebelah sana. Nah, ini nanti untuk satu bahan itu mungkin akan saya lakukan tip. Nampak cabang pertama sama untuk terusannya sudah saya siapkan sejak awal. Sedikit agak terhambat untuk pertumbuhannya. Nanti saya akan mencoba untuk mensiasati bagaimana agar cabang kanan dan kiri itu cepat pertumbuhannya. Kita langsung mendekat ke bahannya ya. Sudah ada di hadapan saya satu bahan lagi sama ID-nya sancang. Nampak di sini memang sudah saya kasih lilit kawat ya, dimana untuk pertama kali saya budidaya cangkok memang sudah saya
setel sedemikian rupa dari awal. Sudah saya lakukan pemilihan di indukan dengan menentukan nanti ke depan sudah ada cabang. Tentunya ini nanti untuk cabang pertama ya, dan ini nanti untuk as terusan ke atas. Nah, ini nampak kurang begitu sehat ya untuk cabangnya, batang utamanya. Akan saya treatment di atas nanti agar cepat untuk pertumbuhan kedua cabang yang sebelah kiri dan kanan ini. Dan di sini nampak untuk kondisi di bawah memang sudah saya tentukan dari awal, sudah saya seleksi akar sejak dini. Setelah penanaman di sini ada 5 akar, dan di sini sudah saya lakukan mencoba untuk pembuatan alur di mana akar di seputaran sini membengkak dan nanti menjadi batang utama. Tapi ini masih menunggu ya, masih berproses. Mungkin nanti kita lakukan untuk ke depan kalau maksimal batang utamanya akan saya potong untuk akar-akar yang sudah saya sisakan di sini. Di sini saya mau mengerjakan di bawah dulu sedikit untuk merapikan. Kalau ini ringan ya, merapikan bekas luka sayatan, pembuatan alur untuk pembengkakan. Sini ada sedikit serpian-serpian yang dulu saya lakukan pembuatan alur. Ini kering ya seperti ini, kan saya rapikan pakai karter. Sudah saya lakukan treatment ya untuk mempercepat pertumbuhan kedua cabang yang di bawah di sini. Ini sengaja memang saya potong karena apa? Untuk batang terusan utama yang ke atas ini tadi, untuk cabang-cabang di atasnya banyak, terus subur sekali. Jadi untuk asupan nutrisi kalah sama yang di atas. Yang di bawah di sini terhambat. Terus di sini memang saya sisakan satu lagi untuk anak cabang dari batang utama untuk mensuplai, membangun kondisi akar di bawah. Nanti masih berproses soalnya. Saya nanti akan tampilkan untuk teman-teman untuk contoh mengatasi pertumbuhan cabang yang sudah ada di bawah. Saya lakukan treatment sama juga, dan alhamdulillah berhasil dengan sama seperti apa yang saya lakukan untuk saat ini. Kan saya langsung tunjukkan ya teman-teman contohnya seperti apa, dan nanti setelah saya tunjukkan untuk contoh mengatasi pembesaran batang di bawah yang sedikit terlambat, nanti kita lihat ke sebelah kiri ada satu bahan lagi untuk sancang ya. Sama persis contoh untuk dimana saya mengatasi untuk kedua cabang sini ya. Dan rencana memang ke depan ini nanti untuk terusan ke atas, dan di sini untuk cabang pertama. Ini dulu sama seperti yang saya berbagi untuk teman-teman tipnya mengatasi pembesaran cabang. Ini dulu kecil sekali dan terlambat untuk pembesaran karena batang utama yang ke atas sangat besar sekali, terus banyak cabang rimbun. Terus kondisi di atas saya lakukan treatment seperti halnya yang saya sampaikan untuk teman-teman tadi. Nampak di atasnya untuk cabang yang los ke atas itu saya potong ya. Saya sisakan 2 cabang untuk mensuplai di mana saya berproses di bawah. Dan alhamdulillah sudah nampak mulai sehat untuk kedua cabang kanan dan kiri. Di sini sudah mulai nampak subur kalau kita lihat untuk daunnya. Di sini sama yang terusan ke sana. Itu nanti mungkin untuk mengatasi besar batang yang posisi di bawah ini ketinggalan jauh ya untuk pembesaran untuk terusan ke atasnya. Mungkin ke depan untuk cabang pertama di sini akan saya pangkas ya di atasnya.
Nah, ini nanti mungkin akan saya luruskan begini, saya ikat sederhana pakai tali rapia sama batang utama yang ke atas. Mungkin nanti ini kalau eksekusi mungkin cangkok dulu ya, sayang batangnya lumayan besar. Untuk bikin los pucuk kita cangkok yang di atas ada cabangnya. Oke, kembali lagi lanjut untuk agenda berkegiatan di kebun ground saya. Masih ada satu bahan yang nanti saya mau tampilkan untuk teman-teman. Tadi sudah saya cek, kita lihat ya dekat ke bahannya. Nah, ini dia untuk bahan yang ketiga. Ini konsep pengerjaan di bawah sama persis untuk bahan yang pertama tadi saya ambil videonya untuk teman-teman. Jadi memang sengaja ini contoh saya biarkan untuk akarnya seperti tukar ya. Ini hanya bertujuan untuk pembengkakan pangkal batang seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tapi di sini kalau saya amati secara detail sebelum saya mengerjakan ini tadi, kalau di sebelah sini ada akar yang oper ya, dominan besar sekali. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana. Ini dia untuk akar yang sedikit oper ya, sangat besar sekali. Saya ambilkan secara detail untuk gambarnya dari posisi di atas untuk besar akarnya sama akar-akar yang lain. Ini paling besar. Terlihat jelas ya kalau posisi dari atas dibanding untuk akar-akar yang lain, ini yang paling dominan besar. Kalau ini masih mending ya kedua akar ini. Nah, saya mau mengatasi agar akar ini tidak oper, karena mungkin ini akar yang paling besar ini tentunya 100% mutlak ya. Ini asupan nutrisi yang paling full, kasih asupan ke batang utama untuk pembesaran batang ini. Jadi akan saya mencoba menghentikan dengan akan saya lakukan pemotongan ya, mungkin agak sedikit jauh dulu biar ada anak cabang akar. Di sini ada anak cabang akar ya, untuk membantu mensuplai pertumbuhan ini. Dan nanti mungkin juga akan saya sedikit sentuhan ringan untuk bahan ini biar saya biarkan dulu untuk proses biar agak sedikit besar lagi. Nanti mungkin ada beberapa cabang yang kurang sedikit maksimal ya di atas, cabang-cabang kecil yang kurang sehat akan saya lakukan pemangkasan. Nah, seperti ini ya, ini mengganggu tanpa daun, mengganggu asupan nutrisi naik turunnya untuk pertumbuhan besaran batang juga. Untuk bahan yang ketiga ini, nah, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, saya cuman sedikit untuk pengerjaan, penanganan, pemotongan akar yang dominan. Mungkin untuk teman-teman bisa juga langsung dilakukan pemotongan mepet ya, sekalian membuat anak cabang akar. Tapi di sini memang saya lakukan agak sedikit berbeda. Saya mau mengambil kesimpulan untuk menyisakan anak cabang akar agar mensuplai pertumbuhan di atas. Nanti kalau sudah maksimal tinggal lakukan untuk mungkin pengurangan akar juga bisa, ataupun pembuatan alur kalau bengkaknya belum maksimal. Terus nanti akar-akar mana saja yang kita mau pakai dengan konsep pertumbuhan cabang-cabang di atas. Untuk langkah terakhir ada 3 bahan ini yang sudah saya kerjakan. Mungkin akan saya lakukan pemberian pupuk cair ya, dimana untuk pembuatan pupuk cair juga sudah saya pernah berbagi juga untuk teman-teman. Saya sederhana pembuatan pupuk cair tanpa mengeluarkan biaya yang banyak ya. Cukup dengan memanfaatkan bekas kotoran kambing atau sapi, kita rendam pakai air, lalu airnya kita manfaatkan untuk penyiraman. Karena ini bahan yang masih tertanam di dinding ground ya, jadi kalau pakai pupuk cair tentunya air yang kita siramkan di sini nanti cepat turun ke dasar tanah dan mensuplai akar yang di tanah sari asupan nutrisi.
Alhamdulillah ketiga bahan untuk jenis ID sancang sudah saya lakukan pengerjaan ya. Dan tadi kalau teman-teman perhatikan dengan teknik penyiraman pupuk cair, untuk saya pribadi ini memang pengembangan diri ya. Jadi saya siram pakai air biasa dulu, merata ke seluruh media tanam yang ada di dinding ground, nyampe nampak air turun ke dasar tanah langsung di sini. Terlihat di sini basah ya. Kemudian baru dilakukan penyiraman pakai pupuk cair. Kenapa? Saya ada alasannya, saya siram pakai air biasa dulu. Dimana biar media tanam ini basah keseluruhan nyampe ke dasar dinding ground yang paling bawah ke tanah langsung. Kalau pupuk cair kita siramkan tentunya biar cepat merata, kemudian bisa cepat turun ke bawah, karena dengan kondisi bahan seperti ini tentunya akar sudah menjangkau tanah, jadi cepat merata ya untuk pupuk cairnya. Untuk turunnya juga cepat. Oke teman-teman, ini tadi serba-serbi kegiatan di kebun ground bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Di sini sudah saya kondisikan ada 3 bahan. Dan mungkin untuk agendanya disambung besok ya. Di sini ada rumputnya lumayan ya, sudah tinggi sekali. Di sini ada 3 bahan sama untuk jenisnya ID sancang, karena memang di sini bloknya saya bikin 1 blok sancang, ada 3. Besok akan saya kondisikan untuk membersihkan rumput dulu, dan mungkin untuk ketiga bahan ini akan saya lakukan pelebaran dinding ground, menambah media tanam. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu juga. Mudah-mudahan video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.